Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang dalam ibadah mesbah doa pagi. Kita boleh mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus. Saat kita menantikan kebaikan Tuhan, kita mau mempersembahkan segala pujian penyembahan kita pada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau lebih setia lagi mengasihi Tuhan. Yang kita percaya, yang kita pegang hanya Tuhan Yesus yang menjadi batu sandar hidup kita. Mari kita senangkan hati Tuhan Yesus dan kita mari berdoa pagi hari ini. Sebelum kita mengangkat pujian penyembahan yang kita naikkan, kita berikan kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh ada sebagaimana ada karena anugerah dan kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami menyambut-Mu Tuhan dengan kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mempersembahkan Tuhan Bapa, diri kami maupun Tuhan segala puji-pujian yang kami naikkan Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu karena hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji disembah. Terima kasih Bapa, dan kami diizinkan kuasa hidup-Mu dalam mesbah doa pagi mencuri hati pikiran kami untuk kami jauh daripada ketenangan-Mu. Kami ikat patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan, kasih Yesus boleh memenuhi kami pada hari ini dalam setiap keluarga kami, rumah tangga kami. Pagi hari ini biar kami boleh terus menyenangkan hati-Mu dengan kami memuji menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Inilah pujian yang kami persembahkan, yang kami naikkan pagi hari ini di hadapan-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan, Kau baik Bapa. Tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Oh, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu. Ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Oh, amin Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Oh, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami jauh lepas dari-Mu, lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur
pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur, kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Haleluya Tuhan Yesus, ku tak dapat hidup tanpamu. Oh Yesus Tuhan, kami selalu membutuhkanmu ya Bapa, kehadiranmu ya Tuhan. Kaulah kekuatan hidupku, kaulah gunung batu karangku yang teguh, teguhkan hidup iman kami Bapa. Hanya Yesus keselamatanku, hanya Yesus yang ku percaya. Keselamatan tak ada satupun Tuhan yang dapat seperti Engkau Yesus. Hanya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan buat hidup kami yang percaya. Hanya Yesus yang ku percaya, hanya Yesus satu-satunya yang ku tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau baik Bapa, selamanya Engkau baik Tuhan. Hanya Yesus yang ku percaya, hanya Yesus yang ku tinggikan dalam hidup kami, dalam kehidupan Tuhan. Oh Bapa Tuhan, hari-hari yang kami jalani, hanya Engkau Tuhan pengharapan kami, hanya Engkau Tuhan gunung batu kami. Kami tak mau hidup tanpa-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami ingin Tuhan mempersembahkan pujian, penyembahan kami, karena kami tahu hanya kekuatan kami di dalam Tuhan. Oh Bapa, saat kami memuliakan nama-Mu, oh ubah hati kami Tuhan, supaya hidup dan hati kami tetap teguh, iman kami dan kebenaran boleh ada dalam hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami Tuhan selalu mengalami Tuhan kekuatan kemenangan bersama dengan-Mu. Ubah hati dan hidup kami. Amin Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Oh Yesus, ubah hatiku untuk makin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat, akulah tanah liat. Oh, di dalam tangan-Mu bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang dan Yesus makin bertambah dalam hidup kami. Makin berkurang, Yesus makin bertambah. Amin, haleluya. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan, sebab Kau Tuhan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Ubah hati kami terus Tuhan, menjadi baru seperti-Mu Yesus. Amin. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Amin Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat,
akulah tanah, dan kau penjunan pimpinan hidup kami. Dalam tanganmu bentuk dan jadikan, bentuk dan jadikan seperti yang kau ingini. Engkaulah Tuhanku, kau ingini. Biar ku semakin berkurang, ku semakin berkurang. Yesus, kau semakin bertambah dalam hidup kami. Yesus semakin bertambah. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Amin. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu saja dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Makin berkurang, Yesus ada dalam hidup kami. Yesus makin bertambah, menjadi serupa dengan Kau ya Bapa Yesus. Hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Semakin berkurang, makin berkurang. Hidup lama kami berubah, kami menjadi baru. Semakin bertambah, iman kami diteguhkan ya Tuhan Yesus. Namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya namamu Yesus, hanya namamu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, temanya pada pagi hari ini adalah iman mengatasi kekhawatiran. Ya, seringkali saudara, kita sebagai manusia, saudara ya mengalami kekhawatiran ya. Namun saudara, iman itu yang dapat mengatasi kekhawatiran iman kita kepada Tuhan ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, apa yang firman Tuhan katakan? Dikatakan firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu ya. Saudara, kekhawatiran dapat dialami oleh setiap manusia ya. Namun janganlah saudara kekhawatiran itu menguasai kehidupan saudara dan saya ya. Saudara, waktu kekhawatiran itu datang, dan jangan kita biarkan itu menguasai hati dan pikiran kita sehingga dapat melemahkan iman kita ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran yang menguasai hati dan pikiran saudara dan saya ya? Mungkin masalah pergumulan saudara ya,
apapun yang saudara alami yang membuat saudara dan saya khawatir, ya firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana mengatasi kekhawatiran yang datang menyerang hati dan pikiran kita. Yang pertama adalah di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, di ayat yang sebelumnya dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, saudara, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa itu haruslah kita lakukan, saudara, untuk kita dapat mengatasi kekhawatiran. Ya, biarlah kita boleh datang kepada Tuhan, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, saudara, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya, ya, di dalam doa, ya, kepada Tuhan yang dapat mengatasi setiap persoalan dan masalah hidup saudara dan saya. Ya. Yang kedua adalah yang tadi kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Ya, saudara, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 juga mengatakan hal yang sama mengenai kekhawatiran. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saudara, saat kita datang kepada Tuhan, saudara, dengan merendahkan diri kita di hadapan Dia dalam doa, biarlah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, tadi dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ya, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Apa yang tidak mampu kita lakukan, biarlah kita menyerahkan semua kekhawatiran kita ke dalam Tuhan, ya, ke dalam tangan Tuhan. Ya, saudara, dan kita boleh mengungkapkan segala keinginan kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Kemudian kita mengucap syukur karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya pada waktunya. Ya, nah ini yang harus kita lakukan, saudara. Dan pada saat kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara, apa yang kita alami, maka damai sejahtera daripada Allah yang jauh melebihi segala pikiran manusia itu menguasai hati dan pikiran kita. Ya, nah saudara, hal yang berikut adalah di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, saudara, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, yang ketiga, firman Tuhan mengajar kita untuk kita sadar dan berjaga-jaga. Sebab apa, saudara? Sebab firman Tuhan katakan lawan kita si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ya, saudara, siapakah yang dapat ditelan? Ya, saudara, oleh si iblis yang digambarkan bagaikan singa yang mengaum, yaitu mereka yang lemah imannya. Ya, saudara, karena itu biarlah kita boleh berjaga-jaga, ya, dalam kita melawan kekhawatiran. Biarlah kita boleh bersikap sadar dan berjaga-jaga, ya, supaya apa? Supaya kita tidak dikuasai oleh iblis yang menyerang hati dan pikiran kita. Ya, saudara, inilah yang firman Tuhan ingatkan, bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri hati damai sejahtera saudara dan saya. Ya, dia mau membunuh iman saudara dan saya, supaya
saudara dan saya tidak mengalami kuasa Tuhan. Ya, karena itu segala apapun yang menjadi kekhawatiran hidup saudara dan saya, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ya saudara, karena Dia berkuasa untuk menolong hidup saudara dan saya, ya. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara, biarlah kita boleh sadar berjaga-jaga, karena iblis, ya saudara, bagaikan singa yang mengaum. Dia menebarkan benih-benih kekhawatiran, ketakutan yang ingin melemahkan iman saudara dan saya, ya. Panah-panah api dari si jahat, ya saudara, itu ditembakkan dalam pikiran saudara dan saya supaya kita lemah imannya. Namun firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia, yaitu iblis, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, yang keempat adalah memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, saudara, senjata yang paling ampuh dalam kita melawan setiap tipu daya iblis yang menyerang hati dan pikiran kita adalah iman kita. Ya, firman Tuhan katakan, inilah kemenangan kita atas dunia, yaitu iman kita. Iman kita kepada Tuhan, saudara, membuat saudara, ya, bagaikan perisai yang firman Tuhan katakan, yang menahan setiap panah-panah api dari si jahat yang ingin coba menawarkan hati dan pikiran kita, sehingga kita, saudara, ya, yang membuat kita menjadi takut dan khawatir. Ya, saudara, bagaimana kita dapat memiliki iman yang teguh? Firman Tuhan mengatakan, percayalah akan firman Tuhan dan janjinya. Ya, saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang saudara dengar, saudara imani dan pegang segala janji-janji Tuhan, saudara. Maka firman Tuhan katakan, pada saat kita percaya, maka mukjizat itu pasti terjadi. Tuhan menolong saudara dan saya pada waktunya. Dan biarlah saudara dan saya tetap bertekun di dalam iman, ya, supaya saudara, kita dapat menang dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan saudara dan saya, ya. Kemudian saudara, bagaimana kita dapat memiliki iman yang teguh? Yang kedua adalah percayalah bahwa Tuhan yang telah menolong kita, Dia akan menolong kita kembali. Ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat ke-10, Rasul Paulus berkata demikian, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengharapan saudara dan saya. Dan pengharapan kepadanya tidak mengecewakan. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa saudara, di dalam pelayanannya yang senantiasa, saudara, dia menghadapi bahaya, bahkan kematian, maut yang selalu membayangi dirinya. Dia menaruh pengharapannya hanya kepada Yesus Tuhan kita. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang telah menolong hidupnya akan menolong dia kembali. Ya, dikatakan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ya, saudara, kenapa? Karena Tuhan kita yang kita sembah, Dia adalah Allah yang setia. Saudara, Dia setia, saudara, memegang janjinya. Dia setia menolong hidup saudara dan saya. Karena itu jangan lupakan segala pertolongannya dalam hidup saudara dan saya. Ingatlah bahwa Tuhan yang sudah menolong hidup saudara dan saya, Dia akan menolong kita kembali. Itulah iman kita kepada Tuhan. Dan setiap orang yang percaya, firman Tuhan katakan,
Dia akan melihat kemuliaan Allah. Dia tidak akan dipermalukan, melainkan dia akan melihat kemuliaan Allah atau kuasa Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang jadi pergumulanmu, saudara serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Datang kepadanya, rendahkan diri kita, saudara, dan lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ya, maka saudara, kemenangan akan kita alami di dalam hari-hari hidup yang saudara dan saya lalui, sehingga saudara kita boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan setiap waktu, menyatakan Allah bahwa Dia adalah Allah kita yang hidup. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami mengatasi kekhawatiran. Kami boleh datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami boleh menyerahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami boleh sadar dan berjaga-jaga karena lawan kami si iblis berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Karena itu firman mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, kita semua, biarlah kita boleh menguatkan hati kita, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dengan bersandar kepada janjinya, percaya akan firman-Nya, memperkatakan firman-Nya, memandang bukan pada masalah-masalah kehidupan kita, tapi kita hanya memandang kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia yang telah menolong hidup saudara dan saya. Dia akan menolong kita kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu dalam hari-hari hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah kami dan Tuhan kami yang hidup, yang selalu memelihara kehidupan kami anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang saat ini mengalami kekurangan Tuhan buka tingkap langit untuk menolong kami. Berikan hikmat apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan. Dan Tuhan menyertai setiap apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Sehingga kami boleh lihat pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak goyah dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Karena ada firman Tuhan yang menguatkan dan mengokohkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, dan ini doa kami di hadapan-Mu. Berdoa bagi bangsa-bangsa yang mengalami peperangan ya Tuhan. Kami lihat keadaan dunia yang semakin gelap ya Tuhan, dan tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu dengan hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan, yang membuat hati Tuhan berduka cita, dan biarlah kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia ini dalam mengatasi krisis geopolitik yang melanda dunia, krisis ekonomi. Tuhan, hikmat yang daripada menyertai pemimpin negara kami, presiden, wakilnya, para menteri yang membantunya. Dan kami berdoa biar Tuhan hikmat menyertai dan bangsa kami tetap bersatu ya Tuhan. Setiap partai politik yang ada, mereka tidak mengutamakan kepentingan masing-masing, tetapi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau terima berkat. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa,
cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara berkati malam Mesbah Doa pagi ini, share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.